Halo, selamat datang di bacaan bonus dan kali ini saya ingin menggunakan aplikasi dengan deck yang namanya Love Angel Tarot. Dulu saya pernah sering menggunakan dan sempat berhenti dan saya ingin menggunakan lagi. Sekarang saya ingin mencoba dengan The Desired Relationship buat Leo. Ini adalah tentang hubungan antara Leo dengan seseorang. Kalau dalam pasangan berarti biasanya orangnya jelas siapa itu, bisa diidentifikasikan sendiri. Tapi kalau misalnya belum ada, single atau belum ketemu dengan orangnya, ambil ini sebagai persiapan, sebagai warning apa yang perlu kau waspadai jika bertemu dengan seseorang dan punya masalah ini. Dan sepertinya dari 3 bacaan sebelumnya saya melihat kental cerita tentang permasalahan. Jadi anggap ini sebagai warning, semoga tidak terjadi pada dirimu karena sudah lebih aware terhadap hal tersebut. Leo, 3 kali akan diacak ya, dan setelah itu kita lihat ada 6 kartu di sini. 3 kali Leo. Oke. The Supreme Will itu adalah posisi di mana mengharapkan engkau adalah yang terbaik. Kemudian you tentu saja tentang dirimu, your partner adalah pihak yang satunya, di bawah adalah situasi yang bisa menggambarkan hubungan ini. Kita lihat Supreme Will. Supreme Will adalah apa yang terbaik untuk dirimu dan orang lain, ya, your higher self. Ketika pikiran kita tidak dipenuhi dengan ambisi dan apapun hal lain yang sifatnya justru membuat kita menjadi terjatuh. Angel of the Heart. You can close your eyes to the things you don't want to see, but you cannot close your heart to the things you don't want to feel. You of course do have a heart, but it seems you either don't hear it or pretend to not hear it, because your heart speaks and yours definitely has something to say to you. Oke. Ini adalah hal yang diucapkan kepada Leo, di mana Leo biasanya adalah energi. Ya, ini Leo, apapun Leo matahari, Leo bulan, Leo ascendant, Leo apapun, energinya adalah selalu ingin mengekspresikan diri tentang apa perasaannya. Tetapi kenapa dia menjadi Supreme Will? Karena pasti ada sesuatu yang membuatmu tidak bisa sepenuhnya mengekspresikan diri karena mungkin khawatir akan sesuatu. Kita lihat di sini dirimu, you adalah Angel of Fortune. This card may be interpreted like help, but not the kind of help you think you need or expect, rather the help you really need. Jadi barangkali apa yang kau ekspresikan, apa yang menjadi perasaanmu, apa yang kau pikirkan adalah kebutuhanmu, ternyata itu bukan yang sesungguhnya kau butuhkan. Ya, ini kartu ini mengatakan demikian. Kamu pikir kamu butuh sesuatu, kamu pikir kamu butuh untuk selalu punya hubungan dengan seseorang, kamu pikir kamu perlu atau harus menolong setiap orang yang terjatuh, kamu pikir kamu harus selalu mendapatkan pertolongan dari seseorang. Barangkali bukan itu, walaupun itu yang menjadi ekspresi dirimu. Kamu marah karena orang lain tidak membantumu, kamu marah karena kamu merasa tidak mampu membantu orang lain. Ya, dan kita lihat dia, your partner, Angel of Providence. You don't need to try and understand everything, you just need faith in destiny. Dan ini keluar karena sepertinya si dia itu sedang dalam kondisi terpecah belah seperti ini. Lihat, dia sendiri juga butuh bantuan. Dan dia bahkan mungkin tidak bisa membantu dirinya sendiri. Dan kalaupun Leo berada dalam situasi membantu, seberapapun yang kau bantu kepada dia, kalau dianya belum siap menerima, maka bantuanmu akan hilang di udara. Percayalah, dan itu akan membuatmu marah. Karena kamu merasa memberikan yang terbaik dan sudah hilang beberapa modal dari dirimu dan itu tidak kembali. Kamu merasa tersia-siakan. Ya, dan kalau kita kembali, apa yang perlu kau perhatikan adalah hatimu. Apa yang menjadi hati ketika, apa yang menjadi perasaanmu ketika pikiranmu itu dipenuhi dengan pikiran atau asumsi-asumsi tertentu.
Nah, situasinya adalah sebenarnya seperti ini. Angel pun merasa sedih. Lihat, malaikat itu wajahnya sedih. Kenapa? Karena dia melihat manusia, dan mungkin ini adalah Leo atau pasangannya, sedang lebih tertarik bukan pada cahaya yang ada di belakang, tetapi godaan yang di depan. Ini gambarnya jelas sekali bahwa yang berada di depan persis itu adalah orang yang menawarkan. Mungkin yang terlihat tawarannya adalah apel, padahal isinya adalah ular. Tapi somehow hatimu lebih cinta pada ular. Atau somehow dirimu terlalu mencintai apel sehingga tidak melihat ada ular di situ. Ya, mudah-mudahan dengan kiasan aja sudah bisa menggambarkan apa situasinya. Dan situasi yang berikut adalah kamu perlu untuk membebaskan diri dari rasa berkebutuhan terhadap sesuatu yang ternyata sesuatu itu adalah perangkap. Bebaskan diri dari perangkap, berjalan menuju arah yang lebih baik. Ini gambarnya jelas kan, seperti Six of Swords, ya, dan juga seperti the Hierophant. Psychopompous Angel. This card is very specific one and directs us to think about how transient and superficial the material world is. Ya, barangkali yang kau inginkan adalah, kekayaan, status, dan apapun yang tampaknya itu secara sosial akan membuatmu menjadi mentereng, tapi ternyata bukan itu yang kau butuhkan. Ya, di bacaan ini mengatakan demikian. Kembali ke lubuk hatimu yang paling dalam. Ya, because every heart speaks and yours definitely has something to say to you. Higher selfmu mengatakan sesuatu. So it is good that this angel is coming to remind you exactly of the fact that it is worth trying to listen to yourself, feel, and why not follow the call of your heart too. Ya, dengarkan ke lubuk hati yang paling dalam. Kalau kamu pikir kamu menginginkan harta tersebut, coba duduk dan renungkan lagi. Kalau kamu mendapatkan harta tersebut, ini saya ambil contoh ya, harta, bisa hal yang lain. So what? Apakah kamu akan menjadi bahagia? Apakah kamu menjadi terpuaskan setelah mendapatkan semua dengan cara apapun? Barangkali itu yang perlu kau pertanyakan ke dirimu sendiri, Leo. Oke, ini bacaan yang keluar, Leo. Semoga membantu. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Jangan menghakimi siapapun termasuk dirimu. Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.